Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu amma ba'du. Dapat berita gembira untuk kita semua bahwa pengurus Masjid Raya Telaga Kahuripan dengan segala pertimbangan yang baik memulai kembali kajian ba'da maghrib dan juga kajian-kajian rutin lainnya secara offline. Dan ini tentunya kita barengi dengan harapan yang besar kepada Allah, semoga segeralah diangkat status pandemi ini dari negeri ini, sehingga kembali kita menjalani aktivitas ini dengan tenang tanpa merasa takut. Dan kita juga berharap semoga tidak lama lagi keadaan ini sudah semakin aman. Itu harapan kita. Apa temanya? Ini setelah sekian lama kita tidak offline, ini seakan perdana lagi. Jadi apa obrolan kita insyaallah nih? Saya ada sedikit bawaan yang ingin saya sampaikan, dan ini bagi saya sesuatu hal yang penting dipahami oleh masyarakat, yaitu bagaimana membela hak Allah atau agama Allah di negeri yang statusnya negara demokrasi. Paling tidak saya mengelompokkan negara itu cuma dua grup saja. Saya mengelompokkan negara itu dua model saja. Format negara itu dua model saja. Ada yang disebut negara agama, ada yang disebut dengan negara demokrasi. Dan dua ini sangat berbeda, sangat berbeda. Sehingga saya ingin dari pemaparan saya ini menjadi sebuah renungan juga buat kita bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan beragama kita sebagai kaum muslimin, khususnya di Indonesia ini, banyak sekali teriakan-teriakan masyarakat muslim khususnya ketika dinista kehormatan-kehormatan agamanya, bikin gemes, bikin marah, di mana penguasa negeri tidak bisa melindungi hak itu. Sebenarnya apa format negara ini? Nah, kalau kita kembali ke belakang sejarah, sesudah Nabi Muhammad wafat aja, kita melihat format negara itu bisa dikatakan ini model negara agama, yang mana penguasa negerinya mendapatkan kedaulatan meskipun atas dasar aklamasi dari warganya, tetapi kedaulatan itu diberikan dari Tuhan. Kita tidak bisa menyamakan terpilihnya Abu Bakar Siddiq menjadi Amirul Mukminin atau khalifah di masa itu sebagai proses pemilu. Enggak. Karena di masa itu sesuatu namanya baiat. Baiat itu lebih dalam dari hanya sekedar nyoblos suara. Karena dalam baiat itu, kalau saya hidup di masa itu, saya datang ke hadapan Abu Bakar Siddiq, saya nyatakan kepada dia kesetiaan saya seutuhnya, akan patuh saya kepada dia atas dasar kepatuhan saya kepada Allah. Inilah narasi baiatnya. Jadi aku baiat engkau untuk melindungi hak Allah dan melindungi hak hamba. Jadi pernyataan baiat itu sama artinya saya sebagai warga datang kepada Amirul Mukminin menyatakan saya pasrahkan hidup dan matiku kepadamu atas nama kepatuhan kepada Allah. Maka dengan serta-merta pada saat itu baiat saya ini ikrar, ada kekuatan hukum di situ. Maka saya harus menerima
seutuhnya apapun keputusan yang diambil oleh Amirul Mukminin itu terhadap saya. Inilah sistem baiat. Makanya baiat itu ditagih. Kenapa? Karena dengan baiat Anda otomatis menyatakan kepatuhan kepada Amirul Mukminin, dan kepatuhan kepada Amirul Mukminin itu linear dengan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya, tak bercabang. Jadi seperti seorang istri ditagih patuh kepada suaminya, ya dia dalam rangka patuh kepada Allah. Kita sebagai anak di hadapan orang tua pun ditagihlah kita patuh misalnya sama orang tua, itu juga dalam rangka kepatuhan kepada Allah, tidak bercabang gitu. Bukan kepatuhan kepada orang tua sesuatu sekali lalu kepatuhan kepada Allah sesuatu yang lain, tidak. Jadi kepatuhan kepada Amirul Mukminin dalam format agama ketika itu bahwa artinya saya sebagai warga menyatakan, saya titipkan kepada Anda keputusan apapun yang Anda ambil, karena Anda sudah menjadi wakil Tuhan di bumi. Inilah wewenang yang sangat besar diserahkan kepada Amirul Mukminin. Nah, ini namanya negara agama. Memang bagaimana kalau negara demokrasi? Kalau negara demokrasi itu formatnya adalah kedaulatan di tangan rakyat. Artinya yang memberikan wewenang dan memberikan hukum dan peraturan yang akan dijalankan oleh penguasa yang terpilih adalah atas selera rakyat. Maka disebut demokrasi adalah kepemimpinan dari rakyat untuk rakyat. Artinya segala peraturan yang akan dijalankan penguasa negeri dalam negara demokrasi harus dalam restu rakyat. Tidak ada namanya seorang penguasa negeri dalam negeri demokrasi dia memberikan kebijakan di luar kehendak rakyat. Jadi kedaulatan di tangan rakyat. Logikanya kalau kedaulatan di tangan rakyat, maka order itu dari rakyat, bukan dari Tuhan. Nggak bisa disamakan negara nanti tadinya negara agama yang namanya kedaulatan dari Tuhan dengan negara demokrasi yang namanya kedaulatan dari rakyat. Nggak bisa sama. Dan akibatnya adalah, makanya di dalam negara demokrasi hak yang paling dilindungi hanya satu, yaitu hak asasi manusia. Dalam negara demokrasi tidak dikenal sesuatu yang namanya hak Tuhan. Nggak ada hak Allah dalam negara demokrasi. Kita harus paham itu. Itu akibat negara demokrasi. Karena apa? Lahirnya negara demokrasi adalah sebagai bentuk antipati terhadap negara agama yang mana dulu terjadi di Eropa, di mana negara agama ketika itu melakukan kepemimpinan secara semena-mena, menindas orang, hak-hak orang tidak dilindungi, tebang pilih dalam menerapkan hukum. Akhirnya rakyat berontak dan mereka melakukan revolusi. Itulah yang dikenal dengan revolusi Prancis. Mereka muak dengan model kepemimpinan agama yang mengatasnamakan Tuhan, lalu mereka membuat format baru dan menawarkan ke masyarakat, para warga, ini model negara yang baik, yaitu kedaulatan dari rakyat untuk rakyat. Dan berterima di mayoritas warga ketika itu, jadilah negara yang namanya negara republik. Nah, akibat dari negara demokrasi tadi bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan hak yang dilindungi di sana, tak ada namanya terminologi hak Tuhan. Kenapa? Karena automatically namanya negara demokrasi mesti tidak melibatkan agama dalam negaranya. Maka muncullah istilah kedua, yaitu sekuler. Dan sekuler itu adalah pemisahan, atau dengan kata lain, negara tidak mau ikut-ikutan urusan agama, atau agama jangan ikut campur urusan negara. Itu udah pasti, dua istilah ini nggak bisa dipisahkan. Kalau ada demokrasi, maka di situ pasti ada sekuleris. Ada lagi apa? Adanya di negara demokrasi, maka yang dilindungi, hak tertinggi yang dilindungi
di negara itu adalah hak asasi manusia dan tidak dikenal sesuatu yang namanya hak Allah. Automatically dalam negara demokrasi semua hak sama. Maka terjadilah terminologi yang lain, pluralisme. Artinya semua orang di mata hukum sama. Tidak ada yang bedakan. Ini. Jadi dua format negara ini harus kita pahami dulu. Oleh karena itu, sekarang kita masuk ke terminologi negara agama. Ya, Eropa dulu kecewa dengan negara agama sehingga mereka berontak dan mereka ditawarkan negara demokrasi dan bagi mereka cocok. Sampai sekarang mereka lebih enak, bebas, tak ada yang mengatur. Ya, semua apa kata dia. Karena itu maka kebebasan hak individu sangat dilindungi di negara demokrasi. Beda halnya dengan di negara agama. Kalau negara agama, kalau negara Eropa dulu ya negara agamanya Kristen. Tapi kita bicara dulu negara agama dalam konteks sejarah kaum muslimin. Kita bicara sejarah kaum muslimin. Karena nggak bisa disamakan negara agama yang dipraktekkan kaum muslimin dan negara agama yang dipraktekkan orang Kristen. Cuma kebencian orang pro demokrasi terhadap negara agama, kekecewaan mereka terhadap praktek yang dilakukan agama Kristen di Eropa, mereka generalisir semua sama. Agama apapun atas nama negara agama, maka pasti kelakuannya sama. Tapi kita lihat dulu bagaimana perjalanan negara agama dalam sejarah kehidupan perpolitikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat supaya tagihan Allah baik dari Al-Quran atau hadis itu bisa dijalankan dengan baik, itu tidak akan mungkin dijalankan dalam format negara demokrasi. Kenapa tidak mungkin? Karena dalam tagihan syariat kita dalam Al-Quran, tagihan hukum itu dahsyat sekali. Tagihan hukuman bagi pelaku pidana zina misalnya itu dirajam sampai mati, atau maling dipotong tangannya, atau orang yang membunuh terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan maka diancam hukuman mati, dan itu menghilangkan nyawa orang. Potong tangan tadi membuat orang cacat. Belum lagi hukuman-hukuman yang bukan disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis jenis hukumannya, namanya hukuman ta'zir, yang mana hukuman ta'zir ini diberi wewenang kepada Amirul Mukminin untuk melakukan hukuman versi dia dalam rangka melindungi hak Allah. Jadi Amirul Mukminin itu, kalau kita simak dalam pidato Abu Bakar Siddiq, pidato ini terkenal sekali dalam konsep bernegara. Pidato Abu Bakar Siddiq pada saat dia dibaiat. Amma ba'du ayyuhan nas fa inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Wahai manusia sekalian, wahai warga sekalian, aku diberi wewenang untuk mengurusi kalian, meskipun sesungguhnya bukanlah aku yang terbaik di antara kalian. Fa in ahsantu fa'inuni, kalau aku ini memang baik tolong aku. Wa in asa'tu faqumuni, kalau aku buruk maka luruskan aku. As-sidqu amanah, kejujuran adalah amanah. Wal kazbu khiyanah, kebohongan adalah pengkhianatan. Wad dha'ifu fikum qawiyyun indi, orang yang lemah di hadapan kalian bisa kuat di sisiku. Hatta uriha alaihi haqqahu, sampai aku berikan kepadanya haknya, insyaallah. Wal qawiyyu fikum dhaifun, orang yang kuat di antara kalian adalah lemah. Hatta akhuzal haqqa minhu, sampai aku ambil hak darinya, insyaallah. La yada'u qaumun al jihada fi sabilillah, tidak bisa dibenarkan sebuah negara, sebuah rakyat mengabaikan jihad fisabilillah. Tidak dibenarkan warga mengabaikan jihad fisabilillah.
illa darabahumullahu bizul. Kalau sempat warga itu mengabaikan tagihan jihad fisabilillah, maka Allah bikin mereka hina. Wala tasyi'ul fahishatu fi qaumin qattun illa ammahumullahu bil bala. Kalau menyeluruh perbuatan keji di tengah masyarakat, maka yang terjadi adalah Allah generalisir kepada mereka bala. Ati'uni ma ata'tullaha wa rasulah. Patuhlah kalian kepadaku selama aku patuh kepada Allah dan Rasulnya. Fa idza asaitullaha wa rasulahu fala ta'ata li 'alaikum. Kalau toh ternyata sebaliknya aku durhaka kepada Allah, aku durhaka kepada Rasulnya, maka tak ada kewajiban kalian untuk patuh kepadaku. Dalam pidatonya ini yang saya garis bawahi satu hal. Pertama, tagihan jihad fisabilillah. Karena tagihan jihad itu yang memutuskan hanya Amirul Mukminin. Enggak boleh ada jihad diumumkan oleh ustadz, ulama, ketua ormas. Enggak. Jihad itu diputuskan oleh Amirul Mukminin. Enggak ada wewenang untuk memutuskan jihad selain beliau. Amirul Mukminin saja. Abu Bakar Siddiq di zaman dia menjadi Amirul Mukminin. Kemudian Umar bin Khattab, dialah yang memutuskan perang, kapan damai. Utsman bin Affan juga dialah yang memutuskan perang, dia kapan perang, kapan damai. Kemudian hal-hal yang juga menjadi wewenang Amirul Mukminin adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam rangka apa jihad itu wewenangnya hanya pada Amirul Mukminin? Karena ini maslahat publik, bukan maslahat individu. Jihad itu disyariatkan untuk melindungi hak Allah, bukan melindungi hak individu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu disyariatkan dalam syariat kita, itu dalam rangka memenuhi hak Allah, bukan memenuhi hak individu. Dan hak Allah ini hanya ada dalam negara agama, nggak ada di negara demokrasi. Amar ma'ruf nahi mungkar hanya boleh dilakukan oleh Amirul Mukminin atau siapapun yang di dalam perintah Amirul Mukminin. Makanya di dinas atau lembaga amar ma'ruf nahi mungkar atau departemen amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sebuah kementerian dalam kenegaraan negara kaum muslimin. Dan targetnya hanya di ruang publik, tidak sampai ke ruang privat. Itulah Amirul Mukminin memberi wewenang. Hukuman-hukuman yang diaturkan dalam syariat ada yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis, namanya hukuman hadd. Hukuman-hukuman yang selain tersebut di dalam Al-Quran dan hadis maka disebut hukuman ta'zir, dan pelaksanaannya murni atas kebijakan Amirul Mukminin. Mau katanya mau dicambuknya 10 kali, hak dia. Nah, apa saja yang dimaksud dengan hak Allah itu? Dalam rangka pembelaan terhadap hak Allah, tagihan yang paling besar adalah jihad. Karena jihad itu dibangun, disyariatkan, temanya adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Dan catatan jihad itu harus ada jihad fi sabilillah, enggak boleh fi sabil ghairillah, enggak boleh ada jihad di jalan selain Allah, harus atas nama jalan Allah. Tak boleh ada jihad untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, tidak dibenarkan. Harus fi sabilillah. Oleh karena itu, siapa yang memutuskan? Amirul Mukminin. Itu tagihan yang paling besar. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan ummah, kehormatan ummah, harga diri ummah, kemuliaan agama Allah. Dan itu siapa yang bertanggung jawab memelihara itu? Jawabannya Amirul Mukminin. Di pundak dia tanggung jawab itu. Maka jangan ada orang menghina agama Allah, maka dialah yang harus turun tangan. Dia harus melindungi kehormatan agama Allah. Tak boleh ada orang yang menghina Nabi Muhammad. Kalau ada yang menghina Nabi Muhammad,
orang ini melanggar hak Allah, bukan melanggar hak individu. Apabila ada orang melanggar kehormatan bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan itu diharamkan makan minum bagi orang yang berpuasa, meskipun perempuan haid lagi tidak puasa, tidak dibenarkan dia melakukan terang-terangan kegiatan makan minum di ruang publik. Dan jika dia melakukan itu, akan datang pejabat negara menghentikan dia, menyuruh dia berhenti, dan itu melindungi hak siapa? Hak Allah. Jadi ketika kita di bulan puasa, ada orang yang berkomentar misalnya begini, aku nggak masalah, aku puasa, temanku makan-makan, aku nggak tersinggung. Karena otak dia otak negara demokrasi. Karena dalam negara demokrasi, hak yang dilindungi itu hak individu saja. Kalau Anda tidak merasa keberatan, maka tidak boleh mengganggu orang lain. Jadi tidak mengenal namanya hak Allah itu gitu. Sehingga mereka merasa, ya kenapa kita harus keberatan? Memang dia bukan muslim, maka dia makan-makan aja. Saya juga nggak tersinggung, saya nggak keberatan. Kata dia, memang ini bukan melanggar hak Anda, ini melanggar kesucian, kehormatan bulan Ramadan. Karena Allah menagih Ramadan itu puasa di siangnya, maka diamankanlah ruang publik dari segala perbuatan yang tidak mencerminkan puasa. Siapa yang mengamankan itu? Amirul Mukminin. Siapa yang bekerja untuk mengamankan itu di tengah masyarakat? Dinas Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Atas wewenang dari mana? Dari Amirul Mukminin. Bahkan kalau seandainya ada orang melakukan khamar, minum khamar dia di ruang publik, dia harus dihukum oleh Amirul Mukminin. Oh, dengan cara apa? Dengan terserah apa kata Amirul Mukminin. Dan biasanya kalau di buku-buku fikih kita lihat di bab tentang hukum pidana, cuma sayangnya jarang kita sampai belajar ke situ. Di bab tentang hukum pidana, dia bisa dicambuk berpuluh kali. Pasti orang pro demokrasi melihat, lah kenapa dipukul? Itu kan hak dia, mau minum-minum dia, mabok-mabok dia. Misalnya dia berpikir, ya Anda berpikir ini adalah negara demokrasi. No, ini bukan negara demokrasi, ini negara agama. Bahwa penguasa itu melindungi hak Allah di situ, melindungi syariat Allah di situ. Maka individu itu diberi wewenang bagi Amirul Mukminin untuk menghukumnya, meskipun melukai badannya. Mengerikan bagi orang demokrasi model negara ini. Kenapa? Karena wewenang Amirul Mukminin itu besar sekali. Dan yang berhak melakukan hukuman cambuk dan hukuman rajam itu hanya Amirul Mukminin. Enggak boleh kita warga-warga nih. Enggak dibenarkan kita menggebukin maling. Dan bisa salah kita, melanggar hak kita karena kita melakukan tindakan di luar wewenang. Tapi serahkan kepada perangkat Amirul Mukminin. Inilah negara agama. Jadi hak-hak Allah itu yang dilindungi banyak sekali. Sehingga kalau seandainya seperti yang terjadi sekarang misalnya yang baru-baru ini, seorang tokoh politik mengata-ngatai dengan kata-kata Allahmu lemah, Bapak hanya tinggal sakit hati saja. Bapak jangan lupa, Bapak tinggal di negara demokrasi. Bapak nggak bisa melakukan tindakan apa-apa. Dalam negara demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat. Bapak mau tagih Presiden Jokowi untuk menghukum dia. Bingung Pak Presiden. Apa pasalnya katanya? Nggak ada pasalnya. Bapak mau apa lagi? Yang hari-hari sajalah. Perempuan tak berjilbab di ruang publik itu Bapak mau apain? Nggak bisa. Ini bukan negara agama. Ini negara demokrasi.
Tapi kalau di negara agama dia nggak bisa. Ini ruang publik. Ini ruang publik. Kalau kamu mau telanjang di rumah saja. Kalau ke ruang publik, saya harus amankan, kata Amirul Mukminin. Tutup auratmu, kata Amirul Mukminin. Melawan dia, dinasehati, taubat katanya. Enggak langsung dipukul lah. Ada juga tahapan-tahapannya. Apabila ada orang melanggar hukum kemungkaran, maka pertama disuruh taubat, dinasehati, melawan lagi disuruh taubat, ya dihukum. Nah, makanya kalau begitu, contoh kecilnya negara agama itu Arab Saudi. Itu bukan negara demokrasi. Berkuar-kuar orang di luar negeri mengata-ngatai kerajaan Arab Saudi. Mereka katakan, kalian tidak demokratis. Kata orang di luar, apa kata Raja Arab Saudi? Memang kami bukan negara demokrasi, katanya. Kami negara agama. Jadi kalau Bapak banding-bandingkan Arab Saudi dengan Indonesia, ya nggak bisa lah. Di Arab Saudi ada dinas amar ma'ruf nahi mungkar yang mengontrol ruang publik. Kita didirikan negara ini dulu tidak dengan model negara agama. Meskipun ada upaya pemuka agama kita dulu, ada pemuka agama kita dulu berjuang, mereka mengusulkan supaya negara ini modelnya, formatnya negara agama. Tapi suara mereka kalah. Yang tidak setuju membentuk negara agama ini Muslim juga. Pertimbangannya apa? Kenapa negara agama yang ditagih oleh pemuka agama kita dulu? Karena mereka ngerti kita sebagai umat Islam ada tagihan Tuhan untuk kita, nggak bisa kita jalankan tanpa kekuatan kekuasaan. Ulama kita tuh ngerti syariat Allah ini nggak akan bisa kita jalankan di negeri ini tanpa kekuatan kekuasaan. Maka mereka tagih, kita jadikan negara agama saja. Karena mayoritas kaum muslimin di negara ini muslim, ditagihlah itu. Enggak. Udah berjuang itu enggak, katanya. Ada harapan kami sedikit lagi, katanya. Kasih narasi setelah ketuhanan yang Maha Esa bahwa umat muslim wajib menjalankan agama sesuai syariatnya. Dimohonkan ditulis memang ditulis. Piagam Jakarta namanya. Apa tujuannya? Supaya dihadirkan umat muslim wajib menjalankan syariatnya. Kenapa diajukan itu? Supaya ditulis kalimat itu di situ sebagai dasar buat muslim nanti bahwa ada tagihan syariat Allah yang harus penguasa yang menjalankannya. Dan itu hanya buat muslim saja. Udah dikasih permohonan, ditolak juga akhirnya. Jadi Bapak nggak usah, jadi tahu dulu masalah. Jadi jangan marah-marah terus kerja kita. Marah-marah kita nggak sabar, lalu kita melakukan tindakan di luar hukum, salah lagi kita. Kita salah alamat. Kita sedang tidak di negara agama. Jadi agak sakit perasaan, ya agak sakit lah. Ada orang mengolok-olok Nabi Muhammad, ada orang mengolok-olok Al-Quran, susah sekali dapat pasalnya. Itu pun harus berkelit dulu, gitu. Tapi Ustadz, bisa kok. Kemarin ada orang menista agama, kita penjarakan dia 2 tahun. Bapak mau kayak gitu terus-terusan? Kumpul jutaan orang berkumpul, baru selesai urusan 1 orang? Meskipun orang luar mengatakan itu tidak demokratis, gitu. Jadi, ini negara bukan negara agama. Oleh karena itu, terus gimana maunya dong? Terus gimana? Maunya gimana? Ya, tujuan saya menyampaikan ini supaya tahu sama tahu aja dulu, supaya tahu kapan kita berbuat, kapan tidak. Kalau untuk urusan seperti ini, elus dada aja. Pelanggaran-pelanggaran hak Allah itu tidak mungkin dilindungi di sini.
Apa yang kemarin ketika peraturan menteri tentang perlindungan kekerasan seksual itu, narasi yang sedikit itu, atas suka sama suka itu, kan nggak bisa kita memperjuangkannya itu dalam negara demokrasi. Karena dalam negara demokrasi tubuh seseorang itu milik yang bersangkutan. Saya nih, tubuh saya ini milik saya. Tubuh perempuan itu milik dia. Kalau saya mau melakukan kegiatan hubungan di luar nikah, perbuatan keji atas dasar suka sama suka, saya tidak bisa dipersalahkan karena nggak ada hak orang yang saya langgar atas nama hak asasi manusia. Lain cerita kalau Bapak bayangin ini negara agama. Kalau di negara agama, Pak, tubuh ini bukan milik kita. Tubuh ini milik Allah. Allah yang punya tubuh ini, maka apapun yang kau lakukan dengan tubuh ini harus sesuai peraturan Allah. Kalau kau melakukan itu di luar nikah dan terbukti, maka penegak hukum mengambilmu sebagai perbuatan pidana. Kamu mabuk, itu tubuh bukan kau punya, Allah yang punya. Ketika kamu melanggar hak itu, kamu melanggar hak Allah, maka pidana. Inilah cara pandang yang berbeda. Jadi nggak sama. Konsep hak asasi manusia itu nggak otomatis itu kalimat yang indah, tapi ketika didekatkan kepada terminologi agama yang dipahami oleh orang Eropa tentang hak asasi manusia, yaitu itulah hak yang paling tinggi yang harus dilindungi di negara. Oleh karena itu, apa yang terjadi di Barat ya demokratis banget. Mereka melakukan seks bebas. Siapa yang akan menyalahkan? Orang tuanya pun nggak bisa menyalahkan. Gitu. Kenapa? Karena mereka sudah cukup umur, mereka melakukan atas dasar suka sama suka. Tapi kalau perlakuan itu atas dasar paksaan, baru bisa dijerat oleh hukum dalam negara demokrasi karena dia melanggar hak orang lain. Itu terminologi mereka. Tapi kalau seorang mengatakan Allahmu lemah, katanya, hak siapa yang dilanggarnya? Kata negara demokrasi. Tapi kalau di negara agama, Anda melanggar kesucian agama Allah, Anda memperolok-olok agama Allah, Anda menista kehormatan. Siapa yang melindunginya? Hanya Amirul Mukminin. Kita tunggu Amirul Mukminin bersikap, kita nggak usah ikut. Paling kita Amirul Mukminin tuh mulutnya udah sampai mengatakan seperti itu. Diingatkan Amirul Mukminin, tinggal Amirul Mukminin melakukan tindakan. Dan jangan heran, wewenang Amirul Mukminin itu bisa sampai ke derajat menghilangkan nyawa orang. Nggak main-main. Dan itu yang ditakutkan oleh karangan pro demokrasi, dan itu menakutkan bagi orang yang pro demokrasi. Karena apa? Bagi mereka ada wewenang seorang penguasa menghilangkan nyawa orang. Seperti misalnya di Arab Saudi, penyelundup narkoba itu dihukum mati. Kalau di negara demokrasi itu nggak bisa, pasti dikata-katain oleh pro demokrasi dengan kejahatan demokrasi. Jadi dalam sebuah format negara demokrasi, maka seharusnya tidak ada hukuman mati. Maka para kalangan pendukung demokrasi pasti mengata-ngatai negara yang menghukum orang dengan hukuman mati. Pasti kata mereka apa? Itu kejahatan demokrasi. Walaupun Amerika menetapkan hukuman mati kepada warganya, tetap dikata-katai orang, ini kejahatan demokrasi. Jadi paling top hukuman itu di sana apa? Hukuman penjara aja. Walaupun hukumannya melebihi umurnya, seperti dihukum 1000 tahun penjara, ya udah. Tapi tidak hukuman mati. Itulah versi negara demokrasi. Karena apa? Hak nyawa itu tak ada yang boleh mengambilnya, karena itu hak yang paling tinggi dalam teori negara hak asasi manusia.
Kalau di dalam terminologi agama Allah, negara agama, nggak begitu. Amirul Mukminin lah wakil Tuhan di bumi. Bayangkan hebatnya wewenang Amirul Mukminin itu. Dia yang menafsirkan hukum itu. Orang ini divonis bersalah atau tidak, keputusan di tangan dia. Mau divonisnya bersalah atau tidak divonisnya bersalah, keputusan di tangan dia. Itulah Amirul Mukminin. Dia yang memutuskan perang, dia yang memutuskan damai, dia yang memutuskan hukuman bagi bin Khamar berapa, hukuman orang perempuan yang membuka hijabnya di ruang publik berapa kali cambuk, pacaran berapa kali cambuk, dia yang punya wewenang. Jadi ada contoh kecilnya, satu provinsi sebelah barat Indonesia itu Nanggro Aceh Darussalam. Kok bisa Aceh begitu? Kita beda historinya. Aceh itu beda historinya. Aceh itu kesultanan dulunya. Kesultanannya negara agama. Itu negara agama dulunya, namanya Kesultanan Aceh. Dan mereka telah menjalankan format negara agama. Hak Allah dilindungi di tanah itu. Lalu setelah kompromi bergabung menjadi namanya Negara Republik NKRI, formatnya menjadi negara demokrasi, kan error jadinya. Error ditambah lagi bagi-bagi duitnya nggak jelas, akhirnya mereka berontak bertahun-tahun, tiba-tiba tsunami. Setelah tsunami nego lagi. Gimana? Mau masih serumah atau gimana? Kata tuan rumah, nggak ada pilihan lain kecuali kalian harus serumah. Kami nggak mau, kecuali kalian penuhi keinginan kami. Apa? Pertama, beri kami hak otonom yang lebih. Antara lain, berikan kami hak berpartai di daerah kami, dan berikan kami untuk menjalankan syariat Allah. Kalau itu yang kalian inginkan, asal nggak pisah, oke. Terus para pejuang-pejuang yang berperang selama ini dengan TNI harus dibersihkan namanya, tidak ada ungkit di kemudian hari. Oke, disepakati. Nah, deal Helsinki, tanda tangan, sepakat. Nah, jalankanlah syariat di situ. Orang pro demokrasi melihat, kenapa orang pacaran itu dicambuk, katanya kan? Dia nggak paham, dikiranya masih demokrasi. Padahal Aceh itu udah sebagian negara agama udah. Nggak bisa, mau kita ngapain gitu? Mau kita kata-katain mereka? Enggak. Atas permintaan mereka dan rakyat. Coba lihat. Pernah nggak negeri Aceh itu diminta kesepakatannya? Enggak. Itu hanya negosiasi pemuka masyarakatnya saja. Itu pejuang GAM itu. Enggak pernah ada referendum di Aceh itu untuk menegakkan syariat, enggak ada. Itulah tawar-menawar politik. Ini enggak pernah diminta kesetujuan rakyat Aceh itu. Satu provinsi itu dikasih referendum, bagaimana setuju enggak kalian? Enggak ada. Nah, itulah kekuatan politik namanya. Akhirnya mereka dapatkan, kami menegakkan syariat. Itu pun enggak full. Hanya hukuman takzir saja. Hukuman had tidak dibenarkan. Dan orang Aceh pun menerima lah itu. Segitu. Tapi kan lumayan. Gitu. Ada terminologi perlindungan hak Allah di negeri itu gitu. Satu hal lagi, contoh terbaru di negeri kita dan Sumatera Barat. Pada saat itu diterbitkan SKB bahwa tidak dibenarkan sekolah negeri mengharuskan siswanya berjilbab. Sementara Perda Sumatera Barat itu memberikan isi perdanya apa? Muslimah siswa di ruang publik, di instansi pemerintahan, kantor-kantor, sekolah wajib berjilbab. Itu Perda Syariah namanya. Atas kehendak warga Sumatera Barat, khususnya Kota Padang dan beberapa daerah kabupaten di Sumatera Barat. Lalu berkuar-kuarlah orang pro demokrasi. Itu memaksakan kehendak. Itu sekolah negara. Kenapa harus mengharuskan warganya berjilbab? Biarkan saja pilihan mereka berjilbab atau tidak. Lalu terpengaruhlah menteri ini, dikumpulkanlah
jadilah SKB, dihapuskanlah itu peraturan-peraturan. Enggak boleh. Ributlah orang Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat merasa sebelum negara ini berdiri, adat kami lebih dulu ada katanya. Adat kami ini adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Kami ingin melindungi warga kami, katanya. Marah dia, tapi marah terukur. Enggak demo-demo, enggak perlu. Mereka minta hak mereka ke atas, mereka ajukan ke pengadilan, dan sesuai dengan negara demokrasi, ini kehendak perwakilan rakyat daerah, akhirnya tetap berjalan. Inilah perjuangan syariah namanya. Jadi perjuangan syariah itu tidak bertentangan dengan negara demokrasi sebenarnya. Karena apa? Ini aspirasi rakyat. Di dalam sebuah negara demokrasi, asal ini adalah aspirasi warga, maka demokrasi harus melindunginya. Nah, itulah jadinya akhirnya tidak bisa dibatalkan apa yang ada di Sumatera Barat itu. Jadilah anak-anak itu tetap harus berjilbab mereka walaupun sekolah SMA negeri. Itu pun di perdanya dijelaskan hanya untuk muslim saja. Gitu. Sama dengan yang di Aceh juga. Kalau dia non muslim, exception, dikecualikan. Terserah dia mau tidak berjilbab dimasuk ke Banda Aceh, tidak masalah. Nah, inilah gambaran tentang bagaimana tagihan syariat Allah itu harus menjadi perhatian para penguasa. Nah, karena negara ini negara demokrasi, kekuasaannya datang dari rakyat, berarti rakyatnya harus disadarkan. Kalian wahai para warga, tagihan kalian kepada Allah adalah ada hak Allah yang harus kalian perjuangkan, yaitu apa? Kehormatan agama Allah, ketinggian syariat ini, wibawa syariat Allah. Jangan kalian benarkan ada orang memperolok-olok agama ini. Itu tagihan warga, tagihan Allah. Namanya tagihan bersama, bukan tagihan individu. Kewajiban bersama, kita harus bayar itu bersama-sama. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Maka apapun yang kita tonton belakangan ini, hal-hal yang menyakitkan perasaan kita terkait masalah kehormatan agama yang dinista, maka pahami lagi masalahnya. Kita sekarang di negara demokrasi, maka ikuti cara mainnya. Saya sangat setuju dengan Habib Rizik Syihab. Saya setuju dengan statement-statement dia ketika dia mengatakan kita memperjuangkan negara Indonesia bersyariah dengan cara yang konstitusional, dan itu tidak bertentangan dengan negara. Menegakkan negara syariah dengan cara konstitusional, dan itu tidak bertentangan dengan teori demokrasi. Dan beliau itu pintar dalam hal itu, saya akui, dan banyak orang yang mengakuinya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu, ini pertemuan perdana. Menurut pesannya tadi kita tidak ada diskusi lagi, jadi kita sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.